but I don't. Oh, come on. You're not exactly... It's just a face. What are you doing? Halo para jomblo, bagaimana kabarnya? Berbeda dengan sebelumnya, kali ini saya akan membahas film yang mirip dengan film Terlalu Tampan yang ada di Indonesia. Tetapi bedanya, di film yang satu ini sang tokoh utama memiliki wajah yang terlalu tampan. Karena siapapun yang melihat wajahnya, akan langsung serangan jantung dan meninggal saat itu juga. Anda penasaran? Atau tidak? Kalau begitu langsung saja kita ke alur ceritanya. Kencet berem. Film ini menceritakan tentang seorang remaja laki-laki dengan perban kacamata dan topi yang menutupi seluruh wajahnya. Remaja tersebut bernama Max Richardson, yang ditemani kedua orang tuanya untuk melakukan terapi kepada Dr. Brewok. Max mengatakan bahwa dia mengalami kelainan atau lebih tepatnya kutukan, dan kelainannya itu terletak di wajahnya yang terlalu tampan, sehingga setiap orang yang melihatnya akan langsung meninggal. Begitu juga para dokter yang membantu persalinan Max. Mereka mati setelah melihat wajah Max. Pada akhirnya, ketika Max baru berusia 2 tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah ke luar kota, sebuah tempat terpencil yang tidak ramai oleh penduduk. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, orang tua Max menutup wajah Max dengan perban. Namun si Brewok tidak mempercayainya. Dia menduga bahwa Max hanya sedang depresi karena masa lalunya sehingga dia bicara ngelantur seperti itu. Dan ketika melihat wajahnya, si Brewok pun meninggal karena melihat wajah Max. Lebok. Beberapa saat kemudian, polisi datang dan memintai keterangan kepada ortunya Max. Polisi menyatakan penyebab kematian si Brewok adalah karena serangan jantung. Namun penyebabnya masih belum diketahui oleh polisi tersebut. Akhirnya, Max dan ortunya pun diizinkan pulang oleh polisi. Dr. Klingeman say anything helpful? Singkat cerita, malam pun gelap. Ortunya pun mengajak satu-satunya teman Max yang bernama Denny untuk makan malam bersama di rumahnya. Ketika makan, Paul meminta Denny untuk mengajak Max keluar rumah supaya dia mendapatkan teman. Namun Max menolaknya karena dia tidak mau membunuh orang lagi dengan wajahnya. Dan setelah makan malam selesai, Max meminta Denny untuk memukul wajah Max dengan batu bata supaya wajahnya rusak. Namun Denny menolak karena dulu Max juga pernah meminta Denny untuk memukulnya menggunakan palu. Namun ketika Max dengan sengaja menjatuhkan HP milik Denny, Denny pun emosi lalu menghantam wajah Max dengan batu bata hingga dia pingsan. Keesokan harinya, Max dan ibunya pergi ke puskesmas untuk mengobati wajah Max akibat dihantam oleh Denny. Di rumah sakit, ia bertemu dengan cewek seumurannya yang sedang ikut mengantri. I was just wanted to. This isn't gonna fix it. Look, we're exchange. Oh. Yeah, well, I didn't catch 150 Pokemon dub. Setelah Max kembali ke rumahnya, Denny mengunjungi Max dan dia meminta maaf. Dan untuk menembus kesalahannya, Denny mengajak Max untuk bertemu dengan seorang cewek bernama Erika di sebuah restoran. Try not to describe yourself as being deformed. You said you wanted to meet girls. I got you a Valentine. No, that's not what. What's going on? Oh my god, dude. Stop shit. Oh, you know what I mean. Setelah mereka bertemu, Erika mengira dia akan berkencan dengan Denny. Namun sebenarnya, Denny hanya menjodohkan mereka berdua. We bombed together. Wait, what? Bonjour, lady. You know what? I got these two. One of our milkshakes. I can't have that. Milk? Calorie. Setelah Denny pulang, datanglah cowok fuckboy bernama Dadang dan mengganggu mereka berdua. Ketika Max tidak sengaja menumpahkan minuman di depan Dadang, Dadang mengelap bajunya dengan wajah Max yang diperban. Dan setelah itu Erika meninggalkan Max. Besoknya, Max mencoba bunuh diri dengan terjun ke walungan. Namun rencananya dapat digagalkan oleh seorang cewek yang kebetulan lewat di sana. Dan ternyata cewek itu bernama Alex, cewek yang ikut mengantri di rumah sakit kemarin. It's pretty dark. It could be the sunglasses.
Setelah rencana bunuh dirinya gagal, Alex kemudian mengajak Max pergi ke panti jompo dan mereka bersenang-senang bersama para sesepuh di sana. Romance novels. Dirty ones. I shan't. Tell them what you're writing now. Setelah pulang ke rumah masing-masing, Max menceritakan pengalamanannya dengan Alex kepada Danny. Anjing, pengalaman, blog. I don't know. Try and bump into her again? Besok paginya, Max pergi lagi ke dekat jembatan berharap bertemu lagi dengan Alex. Setelah lama menunggu, akhirnya Alex datang dan Max mengajak Alex untuk main ke rumahnya. Why not just spend a couple more hours with me? Start walking before I start saying no. Tiba di rumah, mereka pun ngobrol dan saling jujur dengan kondisi masing-masing, di mana Max mempunyai wajah mematikan dan Alex dengan penyakit kardiovaskular langkanya, di mana penyakit tersebut adalah semacam alergi terhadap endorfin. Bagi yang belum tahu endorfin itu adalah semacam kimia yang bisa timbul karena perasaan tertentu, seperti senang dan sedih, sehingga ketika Alex merasakan perasaan dari dalam dirinya, maupun itu bahagia atau sedih, hal itu menimbulkan peradangan dan peradangan itu menimbulkan jantungnya bengkak, dan itu terus berkembang setiap hari. Otomatis, si Alex ini tidak pernah merasakan sedih atau bahagia sejak kecil, dan itu sangat-sangat kasihan. Jadi hampa anjing hirupna karunya. Ya. Setelah berbincang-bincang, mereka berdua pergi ke bioskop untuk menonton sambil mabok-mabokan. You're my first friend. Go. Okay. Can you feel your teeth? Buddy, you need to drink this. Dan pada suatu titik saat di kamar Max, mereka berdua pun terbawa suasana dan akan melakukan cipokan. Namun hal itu digagalkan oleh kemunculan orang tuanya. Di situ orang tua Max memperkenalkan seorang wanita yang bernama Yusen, yang merupakan anggota pertukaran pelajar yang akan tinggal bersama mereka. It's like you're making a walking stick. That's funny, because I'm making... Suatu hari, saat Max dan kawan-kawan sedang pergi berkemah, kejadian tak terduga terjadi saat Max cipokan dengan Alex, di mana cipokan itu memicu naiknya endorfin sehingga Alex mengalami peradangan jantung dan harus dibawa ke rumah sakit. Namun, beruntung Alex masih bisa diselamatkan. Besok harinya, Alex mengajak Max untuk menjenguk Rose, salah satu teman jompo Alex yang sedang sekarat. Namun, perasaan sedih kepada Rose malah memperburuk keadaan Alex dan membuat Alex mimisan. Tak tega melihat Rose yang sekaratul maut, Max pun membuka perban dan sengaja membiarkan Rose meninggal lebih cepat. Setelah kejadian tersebut, Max pun dibuat galau dengan menghilangnya Alex. Faktanya, Alex sengaja menjauhi Max karena penyakit yang dideritanya semakin parah. Dan sebagai permintaan maaf, Alex meminta Max untuk pergi ke pesta dansa. Di situ, mereka pun terlihat sangat bahagia, walaupun di sisi lain mereka menderita karena penyakitnya masing-masing. Hingga suatu ketika, saat Alex mengalami mimisan, dia berpura-pura ingin pipis ke toilet. Di saat Max sedang sendiri, Danny dan teman wanitanya menghampiri Max. Kejadian tak terduga pun terjadi ketika Dadang tiba-tiba datang ke sana dan menjahili dengan membuka perban Max, sehingga cewek yang melihatnya langsung mati seketika. Beberapa saat kemudian, terdengar sirine mobil ambulan dan polisi, yang sebenarnya ambulan tersebut datang untuk menjemput Alex yang sedang sekarat. Alex, let's go. Please, let me just... Karena kejadian tersebut, Max pun ditahan sementara di kantor polisi, tapi karena kurangnya bukti, akhirnya dia dibebaskan. Tidak langsung pulang, Max pun langsung pergi ke rumah sakit untuk memastikan kondisi si Alex. Tiba di sana, Alex pun langsung memberitahukan soal kondisinya, di mana sejak kecil dokter menestimasi bahwa Alex akan bertahan sampai usia 16 tahun. Namun hingga 17 tahun usianya sampai sekarang, Alex ternyata masih hidup dan itu merupakan sebuah keajaiban. Faktanya,
Sebelum bertemu Max, Alex belum pernah merasa bahagia. Karena seperti yang kita ketahui, jika Alex merasa sedih atau bahagia, maka penyakitnya akan kambuh. Dan dengan semua penderitaan yang dialaminya, Alex pun meminta Max untuk membuka perbannya, agar dirinya bisa mati lebih cepat dan tanpa rasa sakit. Tapi justru, Max memarahinya dan pergi meninggalkan Alex. You know what it's like to watch someone die? Sejak saat itu, Max tidak pernah mengangkat telepon dari Alex, dan Max pun pergi menemui Danny untuk meminta saran darinya. Dan setelah diberikan kata-kata bijak yang didapatkannya dari caption di TikTok, Max pun akhirnya sadar dan kembali menemui Alex. Dan pada akhirnya, karena Max tak tega melihat Alex kesakitan, Max pun perlahan membuka perbannya, supaya Alex bisa mati lebih cepat dan tanpa rasa sakit. Namun hal tak diduga terjadi. Saat Alex ternyata tidak mempan dengan wajah mematikan Max, dan justru Alex meninggal karena penyakit yang dideritanya. Setelah Alex tiada, Max pun kembali memulai terapinya. Kasus kematian si wanita pesta pun ditutup karena ternyata dia mati disebabkan oleh overdosis. Hingga bisa disimpulkan, orang-orang tersebut mati bukan karena melihat wajah maut Alex, tetapi karena tidak mempunyai ketulusan hati dan kesempurnaan cinta, anjay. Seperti yang sering dinyanyikan oleh anaknya Sule. Berdua bersamamu mengejarkanku, artinya kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Tamat, ending yang sungguh mentampankan. Secara keseluruhan, film ini cukup mempresentasikan kondisi saya di mana saya tidak suka keluar rumah bukan karena nolep, tapi karena wajah saya terlalu tampan sehingga saya takut menyebabkan korban. Anjing, goblok. Pesan dari film ini adalah cintailah seseorang bukan karena wajah dan fisiknya, tetapi karena hati dan sikapnya. Dan tentu saja juga saldo ATM-nya. Saya Emon, selaku nolep rumahan, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan salam pengangguran Indonesia.